الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد رحمكم الله فإن أصدق الحديث وأحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azani Allah wa iyyakum jami'an. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah Majelis Ta'lim Masjid Asy-Syuhada dan para pemirsa dimanapun Anda berada yang menyaksikan acara ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmah, inayah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan tentunya dengan nikmat-nikmatnya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di antara nikmat-nikmatnya, alhamdulillah kita bisa masih mampu menikmatinya pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan para ahlinya untuk muwajahah mudzakarah wal mudarasah wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang tidak akan merugi, dan orang-orang yang dihapuskan dosa-dosa kita dan ditambahkan pahala-pahala kita dengan amal soleh kita, sehingga kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan timbangan pahala yang sangat besar, dosa-dosa dihapuskan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amman man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu kita haturkan kepada qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, junjungan kaum muslimin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para istrinya, para sahabatnya tanpa terkecuali, dan tidak juga lupa para pengikutnya yang senantiasa setia di atas jalan kebenaran hingga yaumul qiyamah, di atas tuntunan beliau. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang digolongkan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita nanti di yaumul qiyamah kelak termasuk orang-orang yang disandingkan bersama beliau, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan tadris kita, materi pembahasan pelajaran kita, yaitu sementara ini kita mempelajari materi tentang al-ahkam at-tajwid, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan ilmu dan kaidah tajwid. Kemudian pembahasan yang kita bahas adalah tentang ahkamul mudud, yaitu hukum-hukum tentang mad, yaitu hukum-hukum tentang mad. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari dua jenis mad tabi'i. Dua jenis mad tabi'i
Yang pertama mat napa, Pak? Sinten sing kemutan? Poin pertama dulu kita mempelajari tentang mat napa? Mat napa? Mat iwad. Yang kedua, yang kemarin kita mempelajari mat silah sugro. Nah, yang ketiga sekarang kita akan mempelajari poin yang terakhir dari cabang mat tabi'i atau mat asli, yaitu mat napa? Tabi'i harfi. Mat tabi'i harfi. Baik. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian mungkin nanti kalau masih ada waktu kita akan melanjutkan ke jenis mat yang kedua, yaitu mat far'i. Mat far'i. Baik, kita sambil murojaah karena ilmu itu harus dimurojaah. Baik. Pembahasan yang sudah kita bahas yaitu tentang ahkamul mat ya Pak nggih. Nah, kita ulang lagi mat. Bahasanya mat ada berapa? Ada dua. Yang pertama apa? Tabi'i. Itu apa? Tabi'i. Yang kedua baru mat far'i. Kita ulang lagi. Mat tabi'i turunannya ada 3 jenis. Napa mat? Iwad. Yang kedua mat as-silah as-sughra. Mat silah sughra. Yang ketiga mat tabi'i harfi. Nah, ini diingat-ingat pembagiannya, Pak. Nah, mat iwad, mat silah sughra, mat harfi. Kemudian mat far'i nanti insya Allah kita bahas. Mat far'i ada 2 penyebab. Yang pertama penyebabnya adalah as-sukun. Yang kedua penyebabnya adalah hamzah. Baik. Itu penyebab marfa'i ada 2, sukun dan hamzah. Nah, kita ulang lagi Pak sambil murojaah. Mat iwad itu apa artinya iwad Pak kemarin? Kenapa disebut dengan mat iwad? Kenapa? Kapan terjadinya mat iwad itu? Siapa masih ingat? Baik. Oke, yang pertama, yang kedua? Baik. Yang pertama disebut iwad adalah kenapa? Kapan terjadi mat iwad itu? Yaitu apa Pak? Terjadi karena fathatain bertemu dengan alif. Kita berikan contoh. Innallaha kana aliman qadira. Innallaha kana aliman qadira. Ini mat iwad. Yaitu apa? Mana mat iwadnya, Pak? Di kalimat apa di sini? Kalimat qadira. Yaitu tadi kaidahnya apa? Fathatain bertemu dengan alif. Maka ketika kita menjumpai kondisi seperti ini, dibaca berapa? 2 harokat. Jenis mat iwad yang kedua apa Pak? Jenis mat iwad yang kedua apa? Hamzah berharokat apa? Fathatain dalam kondisi waqaf. Contoh, apa contohnya di situ? Apa siapa yang memberikan contoh?
rijalan katsiran wa nisaa. Yaitu apa? Rijalan katsira wa nisaa. Baik. Nah, mana mat iwatnya Pak di sini? Wanisa. Kenapa? Karena objeknya di sini huruf hamzah. Hamzah fathatain dalam kondisi waqaf berhenti. Nah, inilah gambaran mat iwat secara umum. Yang pertama apa? Fathatain bertemu dengan alif. Yang kedua adalah hamzah waqaf dalam kondisi berharokat fathatain. Maka bacanya, mari kita baca bareng-bareng sambil latihan, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha kana aliman qadira. Kita baca. Baik, kita sambil ingat-ingat Pak, dusul dulu Pak. Ini hukumnya apa Pak? Fathatain bertemu dengan huruf qaf. Hukumnya apa? Idhar atau idgham? Idgham. Idgham dari mana Pak? Yang benar apa? Ikhfa. Ikhfa. Yang benar adalah ikhfa. Nah, dulu sudah kita sampaikan bahasanya ikhfa dari thariqah membacanya ada berapa? Ada berapa? Ada dua Pak, diingat-ingat. Ikhfa dari thariqah membacanya ada dua. Pertama apa? Tebal. Yang kedua apa? Tipis. Kapan tebal, kapan tipis Pak? Kalau yang diikhfakan adalah apa? Huruf isti'la. Kalau yang diikhfakan adalah huruf apa? Isti'la. Apa huruf isti'la niku, Pak? Khussa, doktin, kid. Nah, sekarang qaf niki huruf isti'la atau bukan? Huruf isti'la, huruf yang tebal. Maka ketika thariqah mengikhfakan di sini, mendengungkannya di sini juga dengungnya kondisinya apa? Tebal. Bagaimana cara menebalkannya? Dengan mengangkat lidah bagian belakang. Jadi caranya apa? Alimau. Diangkat. Bukan, mohon maaf, aliman qadira, tidak. Tapi diangkat lagi. Innallaha kana aliman qadira. Coba kita ucapkan. Yang keras Pak, yang keras Pak. Sambil latihan Pak, monggo. Coba di sini saja. Kana aliman qadira. Giliran ayatnya pendek kan seru kabeh. Dawa ora tekan. Ulangi. Coba tebalkan, bedakan dengan mohon maaf, aliman. Ini salah. Atau enggak, salah, tebalkan. Aliman kana aliman qadira. Coba kita ucapkan. Baik. Kalau seandainya seperti Mbak, nah, ikhfa'nya tebal atau tipis nih Pak? Tipis. Kenapa? Karena yang diikhfa'kan huruf istifal. Huruf apa? Istifal. Maka tidak boleh di sini dibaca enggak, tapi tipis. Kuntum. Coba ucapkan. Taib, tipis, taib. Itu apa? Pembahasan ikhfa yang insyaallah sudah kita bahas pada tahun lalu. Taib. Kita lihat mat iwad jenis yang kedua. Hamzah fathatain waqaf. Hamzah fathatain waqaf. Kita baca rijalan
katsiran wa nisaa. Dua harokat. Wa nisaa. Saya ulangi. Rijalan katsiran wa nisaa. Baca. Taib. Nah ini rijalan kasiro, fatatain bertemu dengan kaf. Tebal atau tipis ini ikhfanya? Tipis. Kenapa? Karena huruf istifal. Karena huruf apa? Istifal. Taib itu ringkasan mat ibad. Kusali tolong hapus dulu. Kita masuk ke dua mat silah sugro. Mat silah sugro. Kemarin ada ziyadah. Mat silah sugro terjadi karena apa Pak? Pada dhamir. Apa dhamir kemarin? Kata ganti. Mufrad mudzakkar. Mufrad artinya apa? Satu, mudzakkar artinya laki-laki. Kemudian ada apa tambahannya kemarin Pak? Kata ganti, mufrad, mudzakkar, terus apa lagi kemarin? Yaitu apa? Pertama, mat silah sugro. Pertama terjadi karena di situ apa? Kata ganti. Yang kedua, mufrad. Yang ketiga, mudzakkar, jelas. Yang ketiga, yang keempat, apa? Siapa? Yang keras. Catatan kemarin, Pak, apa? Yaitu sebelum dan setelahnya. Berharokat. Tidak boleh sebelum dan setelahnya ada sukun, nggak boleh. Kemudian apa? Tidak bertemu apa? Hamzah. Tidak bertemu dengan apa? Hamzah. Tandanya apa Pak? Nah seperti ini. Itu apa? Mat silah sugro. Nah ada dua yang dikecualikan keluar dari kaidah mat silah sugro. Apa itu dua itu? Pertama firman Allah Subhanahu wa taala, wa in tashkuru yardahu lakum. Kemudian apa? Wa yakhlud fihi muhana. Taib. Wa in tashkuru yardahu lakum wa yakhlud fihi muhana. Taib. Kita berikan contoh di situ. Itu huruf hak dhamir berharokat kasrah atau dhamah. Jadi hak dhamir tadi berharokatnya apa? Kasrah atau dhamah. Sebelum dan setelahnya tidak boleh ada yang sukun. Sebelum dan setelahnya tidak boleh ada yang sukun. Taib. Lihat. Apa sih? Baik, kita berikan contoh.
Lahu ma fis samawati. Taib. Lahu ma fis samawati. Memenuhi syarat, memenuhi. Yang pertama apa, Pak? Haknya dhamir. Kemudian sebelum dan setelahnya berharokat. Haknya sendiri berharokat apa? Dhammah. Tidak bertemu dengan hamzah. Maka semua ini sudah memenuhi syarat. Lahu, kalimat lahu memenuhi syarat apa tadi? Mad, silah, sughra. Dibaca berapa, Pak? 2 harokat. Mad, silah, sughra dibaca 2 harokat. Jadi apa? Lahu ma fis samawati. Coba kita baca. Baik. Kita lihat di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ya'uduhu hifdhuhuma." Baik. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Wala ya'uduhu. Perhatikan haknya, Pak. Hak dhamir 1. Berharokat apa niki? Dhammah. Berharokat apa haknya? Dhammah. Kemudian apa? Sebelum dan setelahnya berharokat, tidak bertemu dengan hamzah. Maka ini sudah memenuhi syarat apa? Disebut dengan mad silah sughra. Berharokat berapa, Pak? 2 harokat, 2 harokat. Maka membacanya hu di sini, walaupun dia tidak bertambah wawu maddiyah, yaitu huruf-huruf mad itu kan ada 3 toh, Pak. Huruf-huruf mad itu ada 3, wawu, alif, kemudian apa? Wawu, kemudian apa? Ya. Semuanya sukun, alif, wawu, ya. Ketika dhammah dia harus ada pembantu madnya, yaitu huruf wawu. Ketika fathah ada pembantu matnya, ada alif. Ketika kasroh ada pembantu matnya, yaitu apa? Ya. Lah di sini wala yauduhu, ada enggak pembantunya? Tidak ada. Tidak ada. Maka apa? Walaupun tidak ada, karena ini memenuhi syarat mad silah sughra, maka ini tetap dibaca berapa? 2 harokat. Syaratnya apa tadi? Harokatnya dhammah atau kasroh, sebelum dan setelahnya tidak sukun, tidak bertemu dengan hamzah. Maka bacanya 2 harokat. Kita baca wala ya'uduhu hifdhuhuma. Kita baca. Jangan dibaca pendek. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, tidak. Tapi dibaca 2 harokat. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Kita baca. Baik, itu mad silah sughra. Kita masuk ke mad tabi'i harfi. Gak usah dihapus. Mad tabi'i harfi, perhatikan di situ, Pak. Mad yang terakhir dari jenis mad tabi'i. Lihat di halapan 62, mad tabi'i harfi. Mad tabi'i harfi ini adalah mad tabi'i al-mawjud fi hijai harfin minal hurufil muqatta'ah allati uftutihat biha ba'du suwarit tanzil. Yaitu setiap alif yang ada pada huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah itu adalah huruf potongan-potongan huruf yang terdapat pada awal surat. Pada awal surat. Mad ini berada pada huruf muqatta'ah pada awal sebagian surat di dalam Al-Qur'an. Yaitu awal surat di sebagian Al-Qur'an. Nah, huruf muqatta'ah di sini tidak semuanya huruf muqatta'ah. Cuma berapa huruf di situ, Pak?
Cuma 5 tok, yaitu huruf apa? Hayyun Tohir. Hayyun Tohir. Atau ha, kemudian apa? Ya, kemudian apa? To, kemudian apa? Ha, kemudian apa? Ro. Nah, kalau ada huruf muqatta'ah di awal-awal surat ada huruf mereka ini, maka mereka ini dibaca berapa? 2 harokat. Kapanpun dimanapun yang terdapat di awal surat. Kasih contoh ha, mim. Mana ini huruf muqatta'ahnya yang tabi'i? Ha. Maka ha di sini walaupun tulisannya seperti ini tidak boleh dibaca, mohon maaf, ha mim. Tidak. Haknya cuma dibaca berapa? 2. Kenapa? Karena huruf ha termasuk huruf mad tabi'i harfi. Diingat-ingat, mad tabi'i harfi hurufnya cuma ada 5. Ha, ya, to, ha, ro. Maka di sini hanya dibaca berapa Pak haknya? 2. Baru memnya dibaca berapa? Berapa memnya? 6. Jadi apa? Hamim. Baru tanzilul kitabi minallahil dan sebagainya. Demikian juga kalimat Toha. Kalimat apa? Toha. Maka kalimat atau huruf Toha di dalam surat Toha dibaca berapa Pak toknya? 2. Haknya dibaca berapa? Dibaca 2. Kenapa? Karena hak termasuk huruf apa tadi? Huruf mad tabi'i harfi. Maka dibaca 2. Gak boleh kita membaca awal surat Toha dibaca 4 atau 5 dengan kalimat mohon maaf Toha atau Toha, nggak boleh. Maka cuma dibaca berapa? 2. Toha, Toha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Baik. Demikian juga di huruf-huruf lain. Contoh kaf, ha, ya, ain, shad. Kaf, ha, ya, ain, shad. Ada berapa huruf mad tabi'i di sini, Pak? Ada berapa yang harus dibaca 2 harokat? 2. Yaitu huruf apa? Ha dengan ya. Nah, ini ha, ya. Ha, ya termasuk huruf apa? Mad tabi'i harfi. Maka cara membacanya di sini tidak boleh dibaca lebih daripada 2, walaupun yang lainnya kanan kirinya lebih. Contoh kaf ha ya ain shad. Baru dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Di dalam surat apa Pak niki? Surat Maryam. Maka nggak boleh juga Pak, sampean yang mohon maaf madhabnya SKS, ngertos Pak? Yang sholat tarawehnya madhabnya SKS, sinten? Sistem kebut sedilit. Jadi napa? Sholat taraweh 21 rakaat berapa menit? 7 menit. Bahkan kemarin ada yang memecahkan rekor 5 menit. Kuwi nek wong jantungan Pak, insyaallah mari Pak. Sembuh insyaallah jantungnya. Ganti penyakit lain. Stroke mungkin. Jadi apa? Tidak boleh dibaca apa? Waladhdallin amin kafah ya ain shad. Allahu akbar, enggak boleh. Kenapa? Karena kaf dibaca berapa? 5. Kemudian apa? Baru ha sama ya-nya dibaca 2. Maka cara membacanya coba kita baca. Ambil napas tinggi-tinggi yang banyak. Jadi kaf
berlaku hukum ikhfa. Jadi ain shad berlaku hukum ikhfa, bukan ain sendiri, shad sendiri. Tapi apa? Berlaku hukum ikhfa. Di situ ikhfanya main. Ain shad. Nah, apa? Berlaku hukum ikhfa. Coba kita baca. Baik. Baru kita membahas tentang alif lam ra, juga sama. Alif lam ra, alif lam ra atau yasin. Nah, yang biasa yasinan juga sama. Enggak boleh ketika yasinan yasin wal Qur'anil hakim, enggak boleh. Yang dibaca 2 harokat cuma huruf apa di sini? Huruf ya, huruf ya. Sinnya dibaca 5. Jadi bacanya Yasin. Coba kita baca. Yasin. Baik. Itu apa? Kemudian alif lam ra juga sama. Alif lam ra. Kita baca. Baik, kita lihat Pak, di situ contohnya kita baca bareng-bareng. Yang pertama hamim, kita baca hamim. Ingat, sempurnakan harokat, jangan mim. Salah ya Pak ya. Jangan dibaca, mohon maaf, hamim, enggak. Tapi sempurnakan kasroh. Hamim. Kita baca. Baik, yang kedua. Kaf ha ya ain shad. Baca. Qalqalah masuk Pak di situ ya. Jadi shad qalqalahnya juga masuk shad. Coba ulangi sekali lagi, Afan. Baik. Yasin. Baca. Toha. Alif lam ra. Alif lam mim ra. Perhatikan di situ Pak. Jadi tasdid, gunnah berlaku. Hukum-hukum tajwid berlaku semua. Qalqalah berlaku, gunnah juga berlaku Pak. Ikhfa juga berlaku. Jadi di situ jangan, mohon maaf, jangan dibaca mohon maaf seperti ini salah. Alif lam mim, lam mim, enggak. Tapi apa? Berlaku. Alif lam ra. Kita baca. Alif Nah, ro-nya dibaca berapa? 2. Jadi diingat-ingat, huruf mad tabi'i harfi yang masuk ke tabi'i dari huruf-huruf muqatta'ah adalah apa? Huruf pertama ha, ya, kemudian apa? To, kemudian apa? Ha, kemudian apa? Ro. Dah, ini akhir dari pembahasan mad tabi'i dan insyaallah pekan selanjutnya kita masuk ke mad far'i.
Wallahu taala a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan, kalau tidak ada kita cukupkan. Cukup? Udah adzan Pak Bambang? Masuk adzan. Baik. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu akhir dari pembahasan mat tabi'i. Mudah-mudahan kita semua dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipermudah di dalam mempelajari Al-Qur'an ini setelah kita mengetahui kaidah-kaidahnya. Di antaranya adalah kaidah mat tabi'i, dan insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang mat far'i, yaitu mat cabang dari mat asli. Wallahu taala alam bishawab. Al-'afwu minkum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.